Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar lebih jauh tentang Asola, tapi bukan terjun langsung ke lapangan. Kali ini kita akan belajar di dunia virtual, dunia maya, dengan media adalah media Facebook ya. Tentunya teman-teman sudah cukup familiar dengan Facebook ini, bahkan sudah banyak yang pakai dan bahkan mungkin sudah banyak yang tidak memakai lagi. Tapi di Facebook ini, saya banyak belajar, bahkan saya pertama kali mengenal Asola itu dari Facebook, sebelum ke YouTube ya. Tentunya kalau di YouTube itu banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, tapi biasanya lebih bersifat satu arah. Contoh misalnya seperti saya ingin menjelaskan ke teman-teman tentang bagaimana menanam Asola, tentang bagaimana membuat pupuk Asola atau Lemna atau Wolfia. Itu biasanya searah dari saya kepada teman-teman yang menonton. Nah, tapi kalau teman-teman pengen punya pertanyaan dan berharap lebih cepat mendapatkan masukan ataupun lebih banyak orang yang memberikan jawaban, itu teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk ke Facebook ini, teman-teman. Ya, di Facebook ini ada biasanya kalau saya bergabung itu di dalam grup ya. Di sini ada public group. Kebetulan yang cukup banyak membernya adalah komunitas Asola Indonesia. Di sini membernya adalah 12.400 members. Ini juga gambarnya cukup menarik ya, teman-teman bisa lihat. Ini Asola Indonesia. Di sini one-nya itu dia beri warna berbeda. Intinya ya mungkin kita satu keluarga lah. Nah, Asola Indonesia ini dibuat oleh teman kita juga kalau nggak salah ya si Pak Ugo Takeshimura ya. Nah, ini di sini satu hal lagi yang identik ya. Biasanya kalau teman-teman kan ada kendala di mana asolanya itu kemasukan kodok. Jadi gambar di sini cukup menarik karena dia memasukkan kodok di dalam kolam asola. Oke, kita lihat dulu nih apa yang bisa kita pelajari dari sini. Ya, jadi di awal Pak Ugo ini atau Om Ugo ini dia memberikan informasi bahwa postingan untuk komunitas Asola Indonesia ini harus disetujui admin. Karena di sini bukan tempat jualan. Jadi di forum ini kita saling berbagi pengalaman dan cara-cara berbudidaya asola dan permasalahannya. Jadi forum ini cocok bagi teman-teman yang baik yang belum mulai ataupun sudah mulai dan menemui kendala. Teman-teman bisa share di sini, teman-teman bisa berbagi-bagi lah. Dan di sini banyak member yang siap untuk memberikan masukan. Ya, oke, kita kembali lagi ke diskusinya. Kita coba lihat. Di sini biasanya disusun berdasarkan aktivitas terbaru. Jadi semakin cepat orang posting, semakin baru dia akan muncul. Nah, contoh kalau kita lihat di sini adalah ada pertanyaan dari Tamir Fals. Kalau kirim dari Jawa bibit asola ke Sambas Kalbar butuh waktu berapa hari? Nah, di sini kita bisa memberikan jawaban, bisa juga kita memberikan masukan dan segalanya. Kalau di sini saya coba akan komentar ya pengalaman. Oh, postnya ternyata sudah di remove ya. Oke, oke, mungkin dia sudah ini deh. Oke, it's okay. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi kalau terkait ini, teman-teman dari daerah Kalbar pengen beli bibit asola dari Jawa. Pengalaman saya cerita pertama kali saya mendatangkan asola dari Jawa, itu saya beli itu butuh waktu sekitar kebetulan kotanya dia saya lupa di Jawa Tengah, cuman kotanya yang mana saya lupa. Tapi dia butuh waktu sekitar 4 sampai 5 hari ya. Nah, dari kota tersebut, dari Jawa Tengah itu, dia biasanya akan berangkat ke Jakarta dulu, kemudian dari Jakarta akan ke kota Pontianak. Nah, kalau teman kita yang di Sambas ini, dia butuh waktu lagi dari kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi dikirimkan ke Sambas. Jadi mungkin butuh waktu di atas 4 atau 5 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tergantung dari jenis pengiriman apa yang dia pilih. Kalau berani bayar lebih mahal, itu biasanya bisa pakai pesawat. Kalau pesawat itu kalau kirim dari Jawa Tengah itu karena dari airport ke airport ya cukup waktu sekitar 1 hari sampai kota Pontianak. Kemudian dari Pontianak ke Sambas mungkin butuh waktu 2-3 hari atau 1-2 hari tergantung lagi dari ekspedisi apa yang dia pakai. Jadi kalau mau paling cepat mungkin kalau dari Jawa Tengah itu sampai ke kota Sambas mungkin sekitar 2 harian lah paling cepat sih tergantung lagi. Nah, kemudian ada juga postingan yang bertanya tentang mau tanya master ya. Kalau biasanya teman-teman mau bertanya di sini, teman-teman mungkin perlu mengadres atau memanggil ya terserah sih bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau biasanya kaum muda di sini ya ada yang bilang master, ada yang bilang sesepuh, atau ada yang om, tante gitu kan. Bebas sih di sini. Nah,
Kalau kolam asola banyak cebongnya, bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat ya, ini postingan dari tanggal 19 April. Komentarnya apa saja di sini? Kita biasa bisa lihat komentar berdasarkan jenisnya, ada yang top komen. Top komen ini adalah menampilkan yang komentar-komentar yang sekiranya berhubungan. Kan kadang-kadang ada juga komentar yang orang cuma bilang mantap om, atau mantap gan, atau keren, atau apa yang biasanya mungkin komentar umum yang dianggap tidak terlalu berhubungan. Ya, ada juga yang bisa menampilkan most recent, jadi menampilkan komentar yang terbaru. Kalau saya biasanya pilih all comments, saya pengen tahu nih semua komentarnya apa saja. Nah, di sini ada tampilan sebelumnya yang belum terjawab. Nah, ada juga yang ngejokes nih, yaitu dibully sih om biasanya, nanti cebongnya auto keluar kan meme pencapaian Pak D. Oke, ini agak bercanda jokes ya. Kemudian Om Ugo sebagai adminnya memberikan informasi diberikan ikan jenis predator. Jadi kalau kalau ikan predator itu biasanya bisa memangsa cebongnya ya. Oke, kemudian saya juga tambahkan komentar di sini, saya pakai Asola Pontianak ya. Nah, itu kasih cana juga boleh tuh, sedang tren. Di sini saya sambil joke, sambil juga uh, memberikan masukan karena kalau teman-teman masukkan ikan cana di sini, itu ada dua keunggulan. Yang pertama adalah cebongnya pasti akan dimakan sama si cana. Tergantung ukuran lagi ya. Kalau teman-teman masukin anak cana ya, yang ukuran cebong ya nggak bisa makan. Tapi di sini juga keuntungan lainnya adalah teman-teman bisa mengembangkan ikan cana. Ya, ikan cana ini adalah jenis ikan gabus tetapi yang lagi tren karena dia punya banyak motif, warna, dan juga karena dia sebagai ikan predator, orang tuh senang kalau ngasih makannya itu dia hop, ya, dia kasih makannya itu langsung nyamber. Oke, adminnya juga balas lagi, bisa juga om, kolam asola saya malahan saya kasih cana pultra, kodok lewat semua, kita kasih likes. Kita balas lagi di sini, iya om, nah kita manggil bisa om juga. Uh, Selain bebas, apa namanya tadi, anakan kodok, cananya juga punya nilai jual. Mantap. Oke. Nah, di sini ada juga kasih masukan lainnya. Jadi bagusnya dari grup seperti ini adalah banyak masukan dari teman-teman. Biasanya kalau grup-grup komunitas seperti ini, komunitas asola atau komunitas penyuka ikan hias atau komunitas penyuka ikan predator, itu tergantung dari cara kita bertanya, biasanya akan lebih banyak mendapatkan komentar positif dibanding dibully atau dibanding dikasih jokes. Ya, tapi tergantung juga dengan pertanyaan teman-teman. Usahakan sebisa mungkin sih pertanyaannya nggak yang absurd ya, nggak yang aneh gitu ya. Atau misalnya ada yang nanya, Gan, numpang nanya, Asola bisa nggak kalau tanpa air gitu ya. Meskipun mungkin kita penasaran dan sebagian orang ada yang mencoba membudidayakan Asola di tanah langsung, tapi bagi orang kebanyakan yang menganggap bahwa Asola berhubungan dengan air, pasti dia akan menganggap, wah ini orang bercanda. Dia biasanya akan daripada ngasih jawaban yang serius, dia akan ngasih jawaban yang jokes atau ngebully. Ya. Tapi kalau pertanyaan teman-teman lebih ya natural dan segalanya kayak seperti ini, kirim dari Jawa ke Sambas berapa lama, kemudian ada cebong di dalam kolamnya, bagaimana cara mengatasinya, itu kebanyakan orang kan memberikan jawaban. Ya, ini seperti ada pengalaman dari teman kita Asep Dudi, dia memberikan ikan lele berukuran jari, ya, sehingga aman pertumbuhan ajolanya karena cukup kan, cepat karena dipupuk amoniak. Ya, dari ikan lele juga bisa. Ikan lele ini menghasilkan zat yang lendir atau kotoran yang bisa diserap oleh asola sebagai pupuk. Ya. Nah, kalau teman-teman penasaran, saya juga ada menggunakan ikan nila ya. Kalau teman-teman pernah lihat di video saya, ikan nila sebagai pupuk untuk mengembangkan asola. Kemudian di sini juga ada yang menyampaikan bahwa semprot pakai insektisida tanaman dikit aja, dijamin mampus tuh cebongnya. Asola tetap segar, baru sesudah disemprot diamkan minimal 1-2 hari. Waktu mau dikasih pakan, usahakan cuci dulu asolanya supaya sisa obat tidak menempel. Ya, ini penting kalau teman-teman menggunakan insektisida ataupun zat-zat kimia lainnya. Ataupun teman-teman menggunakan pupuk yang berbahan kimia langsung ya. Itu pastikan sebelum teman-teman berikan kepada makhluk hidup pengkonsumsi asola, teman-teman juga cuci dulu, bersihkan dulu karena residunya itu
itu sedikit banyak akan berakibat tidak baik pada binatang-binatang yang mengkonsumsinya, baik ikan, baik itu ayam, baik itu kerbau, kambing, dan segalanya. Kalau masih ada kandungan zat kimianya yang langsung bersentuhan dengan si asola dan tidak kita bersihkan, itu hasilnya tidak akan terlalu bagus. Oke, si Ferry ini juga mengucapkan terima kasih atas masukannya ya. Nah, gitu. Ada yang bertanya lagi nih, jadi dalam satu pertanyaan kadang-kadang tidak juga semua memberikan jawaban. Ada yang penasaran dan mungkin merasakan hal yang sama. Dia bertanya nih, apakah cebong makan asola? Gitu. Nah, si autornya, si penanyanya, si pembuat postingan tadi mengatakan bahwa dia ya cebong makan asola gitu. Cuman yang dimakan akarnya, sehingga pertumbuhannya akan lambat. Jadi kalau di sini bagi teman-teman yang baru mau bergabung, teman-teman mungkin akan mendapatkan ilmu baru di sini. Dua hal. Pertama adalah jika misalnya kemasukan cebong, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, apa yang terjadi jika kemasukan cebong ya? Di sini disampaikan bahwa jika cebong itu dia bisa makan asola, tapi di bagian akarnya sehingga pertumbuhannya lambat. Nah, ini ada yang juga yang menarik nih. Tiap kolam tak kasih ikan aligator. Wih, ikan mahal nih. Alhamdulillah bebas kecebong. Kalau ingin ditiru bisa, tapi hati-hati om. Waktu ngambil asolanya, gunakan serok ikan yang pegangannya panjang. Kenapa? Karena nanti takutnya kalau teman-teman gunakan serok yang tidak ada pegangan panjang, teman-teman nanti kena gigit ikan asola. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, jika punya kolam terpal, rencana dibuat budidaya asola. Mohon sarannya para suhu. Ya, suhu ini adalah kayak guru dan segalanya. Biasanya kalau kita sebagai penanya ini memposisikan diri kita lebih newbie, lebih baru, lebih pemula dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berkecimpung dan kita sebut mereka suhu. Nah, pertanyaannya, apa bisa budidaya asola dipadukan dengan ikan? Nah, ini mungkin nyambung dengan pertanyaan di atas nih. Buktinya ada yang mencoba dan berhasil. Kemudian kalau memang bisa, jenis ikan apa yang cocok? Maksudnya ikannya nggak makan itu si asola. Jadi kalau teman-teman budidaya asola kemudian di bawahnya adalah ikan nila, ya tergantung. Kalau asolanya lebih banyak daripada komunitas ikan nila, ya asolanya mungkin berkembang. Tetapi jika lama-kelamaan nilainya makin besar atau makin banyak, ya asolanya habis. Jadi pertanyaan di sini dari si Sanusi ini, dia dari daerah mana ya? Nah, daerah Kuningan. Nah, di sini teman-teman juga bisa tahu nih, teman-teman mana sih di daerah saya yang main atau berminat pada asola. Ya, misalnya kalau teman-teman yang nonton video ini punya yang tinggal di daerah Kuningan, teman-teman bisa juga berkomunikasi dengan si Sanusi ini. Gitu. Nah, nyambung kembali ke sini lagi. Jadi ikan apa yang tidak makan asola ya? Kita coba lihat. Nah, di sini dia kasihkan postingan juga bagus. Kita coba lihat. Nah, dia membuat kolam dari kolam terpal, tetapi dia kasih batas semen. Kadang-kadang juga ini bisa jadi inspirasi bagi kita yang mungkin di awal-awal masih belum punya gambaran asola kita mau dibuat di wadah seperti apa, atau mungkin wilayah kita seperti apa, cocoknya menggunakan tempat seperti apa. Ya, kita kembali lagi. Nah, di sini postingan jawabannya sudah 18 komen. Kita coba buka. Oke, saya pilih lagi dengan all comment. Ya, memang agak ribet kalau teman-teman pengen lihat lebih banyak ini ya. Ada yang bilang kasih masukan cupang ya, tetapi ternyata si author ini, si pembuat postingan ini pengennya ikan konsumsi. Gitu loh. Nah, ikan konsumsi. Jadi fungsinya dua, asolanya berkembang, kemudian ikannya juga berkembang ya, dan bisa dikonsumsi. Kemudian di sini ada yang memberikan ya sama juga cupang bisa makan jentik nyamuk. Memang kendala pertama kalau teman-teman punya tempat luas, kalau teman-teman asolanya tidak terlalu banyak, tentunya asola ini menyebar tapi masih menimbulkan tempat kosong bagi nyamuk untuk bertelur. Nah, kalau sudah bertelur kan akan susah nih untuk kita basmi. Kita kasih abate, nanti asolanya juga takutnya mati atau beracun. Abate itu obat untuk mematikan jentik nyamuk ya teman-teman ya. Tapi kalau kita biarkan jentik nyamuk ini mungkin saja menjadi nyamuk yang nantinya membawa penyakit. Jadi nggak bagus juga buat kita. Nah kalau saya pernah memberikan saran sih, kalau misalnya bisa mengembangkan asola itu jangan langsung satu tempat besar. Tapi teman-teman buat tempat-tempat kecil, beberapa wadah. Yang penting asolanya itu bisa berkembang penuh dalam waktu tidak lama. Sehingga nyamuk pun tidak punya waktu lama untuk bertelur. Nanti kalau sudah mulai berkembang, ketika sekiranya sudah bisa memenuhi separuh dari kolam ini,
teman-teman bisa tebarkan. Nanti asola akan menyebar dan permukaannya terlihat lebih tertutup. Tapi kalau teman-teman cuma baru punya sedikit, ya tentunya nyamuk bisa bertelur di sana. Nah, kembali ke sini lagi, si penulis pembuat postingan pengen ikan yang bisa ini ya, bisa dikonsumsi juga. Ini ada juga yang ngasih masukan, lokasinya nggak bisa buat. Oh, dia memberikan masukan. Kalau lihat dari foto ini, lokasinya itu tidak bisa untuk budidaya asola karena kurang sinar matahari. Nah, ini kolam saya, dia juga nunjukin kolamnya dia. Di bawahnya dia kasih lele 5 atau 10 ekor untuk ngaduk pupuknya supaya tidak mengendap di dasar. Kalau kita lihat di sini kan, wah keren sekali ya teman-teman ya. Ini asolanya udah penuh, padat, dan ada beberapa kolam juga. Jadi kalau salah satu kolam gagal, misalnya entah terkena penyakit, entah terkena hal-hal jelek lainnya, itu kolam lainnya masih bisa backup, masih bisa menjadi cadangan ya. Oke. Kemudian pertanyaan lagi, lelenya nggak makan asola kah mas? Ya, kalau lele sih dia masukin lele yang kecil ya, sehingga ya tidak terlalu, ya kalau makan mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi sini jawab bahwa pasti makan, tapi masih menang asola pertumbuhannya. Kalau asola sehari panen 30% dari luasan kolam, jadi sekolam cuma diisi 5 sampai 10 ekor lele. Nggak bakalan habis kolam, ya asola sekolam, sorry. Kegunaan lele buat mengaduk pupuk dan yang mengendap dan segalanya. Nah, di sini saya juga memberikan masukan, kalau cari ikan konsumsi yang nggak makan asola, mungkin bisa coba ikan gabus. Ya, pernah juga saya ngelihat ada salah satu pembeli asola dari saya, itu dia ngembangkan asola di bawahnya ada ikan gabus. Nah, ikan gabus ini juga menghasilkan cairan lendir yang kurang lebih hampir sama kayak leleh, tapi mungkin lebih lebih cepat leleh ya. Nah, itu fungsi bisa untuk jadi nutrisi juga bagi si asola, dan saya ngelihat ternyata si gabus ini nggak doyan sama asola. Oke, saya mendapatkan ucapan terima kasih atas ilmunya dan segalanya. Oke, ini adalah beberapa contoh postingan yang menarik tentang asola. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak lagi, teman-teman pengen mendapat ilmu atau mendapatkan solusi atas permasalahan teman-teman, teman-teman bisa gabung di grup, salah satunya di komunitas Asola Pontianak. Komunitas Asola Indonesia. Sorry. Asola Pontianak itu channelnya saya. Nah, di sini teman-teman bisa saja belajar baca dulu. Mungkin saja pertanyaan teman-teman sudah pernah ditanyakan di bawah-bawah. Nah, kekurangannya adalah kalau ini kan dia yang muncul paling atas adalah yang terbaru ya, aktivitas terbaru ya. Nah, setiap kali ada yang komen, dia pasti akan naik ke atas lagi. Jadi kalau orang baca biasanya kan baca yang di atas-atas. Sayang sekali mungkin di bawah-bawah itu ada masih banyak ilmu-ilmu lainnya lagi. Ya di sini tuh. Di sini ada postingan kami pemula tapi sangat sulit memasarkan asola. Mohon bantuan para senior lokasi Banjarnegara. Nah, teman-teman yang tinggal di Banjarnegara yang membutuhkan bibit asola, teman-teman bisa hubungi juga Raden Mas Ngabei, buyute Mbah Sajuri. Ya, dia tinggal di Pagentan. Oh, sorry. Dia tinggal di Banjarnegara. Tadinya dia kuliah di Pagentan, di Banjarnegara, Jawa Tengah nih tinggalnya. Teman-teman bisa kontak nih, bisa langsung message, bisa kalau teman-teman tinggal di sekitarnya juga bisa minta dikirim nih, tinggal komunikasi aja. Karena dia punya banyak asola dan dia kesulitan untuk memasarkannya. Oke, sekian dulu video kali ini, mungkin sudah cukup, durasinya cukup panjang. Tapi kita ingin masukan dari teman-teman, kalau misalnya nih seminggu sekali kita buat postingan video yang kita bahas, di mana postingan dari orang-orang yang di Facebook ini, mungkin sebagian penonton lebih senang melihat kalau dikemas dalam bentuk video YouTube. Teman-teman bisa kasih komentar di bawah kalau teman-teman suka dengan format video seperti ini. Di sini memang kita tidak belajar langsung terjun ke lapangan, kita tidak komunikasi dengan para pakarnya, tapi kita mendapatkan informasi-informasi dari para pakarnya atau dari komunitas asola secara langsung nih. Ya, jadi kalau misalnya contoh seperti sini, kesulitan memasarkan asola, saya juga memberikan masukan misalnya seperti ini. Kalau cuma dijual sebagai bibit tentu akan terbatas karena orang hanya beli sekali saja lalu bisa kembangkan sendiri. Saran saya mungkin bisa diolah jadi pakan ternak atau pakan ikan sehingga customer akan selalu repeat order alias beli terus. Sedikit lebih repot tapi nilai jual jangka panjangnya lebih panjang gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, berikan komentar teman-teman di bawah. Teman-teman bisa like juga jika senang, jika tidak senang teman-teman bisa dislike. Bantu sebarkan video-video ini, bantu sebarkan, promosikan channel ini supaya kita lebih semangat untuk mau berkembang.
Sekian dulu video kali ini. Salam Asola Pontianak.